Langsung mulai aja. Hari ini rencana saya kita mau bahas soal OSK yang tahun ini, yang baru saja dilaksanakan awal tahun 2025. Mungkin saya boleh langsung aja mulai dari nomor satu. Mungkin teman-teman boleh silakan mencoba dulu nomor satu dan nomor dua selama sekitar 2 menitan, 2-3 menit. Mungkin boleh dicoba terlebih dahulu. Karena menurut saya, kalau mau dapat ilmu pasti harus dicoba dulu sih. Mungkin boleh dicoba terlebih dahulu. Kalau ada butuh hint atau pertanyaan atau mau kirim jawaban juga boleh langsung private chat saya saja supaya teman-teman yang lain nggak kena spoiler jawabannya. Boleh kalau mau memastikan jawaban juga kirim aja ke saya. Jadi tunggu sampai 7.15 lah. Nomor 1 sampai 2. Habis itu saya bahas. Ya mungkin boleh saya mulai bahas dari nomor satu dulu coba. Ini nomor satu karena ya masih nomor satu jadi masih bisa terbilang mudah lah menurut saya. Ini kita kalau baca soal ini tentu kita mau siapin dulu nih A-nya. Kita mau cari angka A-nya nih gimana dulu. A sama dengan itu. -1/4 kan satu. -1/3 itu -1. -1 kuadrat itu satu. -1 kali 1 itu juga -1. Per 2/3. Nah kalau kita hitung ini adalah 4 -3 tambah 2 kurang 1/8. Yaitu 2/8 atau 1/4. Nah, harusnya kita bisa langsung aja hitung A tambah akar A per A kurang akar A. Ini adalah 1/4 tambah akar dari 1/4 per 1/4 kurang akar dari 1/4. Yaitu 1/4. Tambah 1/2 per 1/4 kurang 1/2. Ini bisa kalian hitung, jadi 3/4. Ini adalah 1/4. Nah, ini kan tinggal jadi seperti ini. Kali -4/1. Untuk dengan kata lain, jawabannya adalah -3 A. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Seharusnya masih aman lah ya, karena masih nomor satu juga. Mungkin boleh dilihat sebentar. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat saja. Boleh langsung di everyone atau di private chat. Tidak apa-apa. Kalau yang sudah tidak ada masalah, mungkin boleh coba nomor dua. Boleh dijawab nomor duanya. Sepertinya tidak ada masalah ya dengan nomor satu. Supaya nggak kelamaan, karena waktu kita juga terbatas, saya lanjut saja. Nah, ini nomor duanya. Bentar, berapa detik? Potong. Ini potong soalnya. Sebentar. Sebentar, sebentar. Nah,
Pertama-tama tentu kita baca soalnya dulu, kita catat dulu info yang penting. Pertama itu ada 35 bilangan. Habis itu maksimumnya itu maksimumnya itu adalah 29. Mediannya adalah 22. Yang kita mau cari itu adalah rata-rata terkecil yang mungkin sama rata-rata terbesar yang mungkin. Kalau kita biasa bermain dengan data seperti ini, kita mungkin sering sekali kita itu mainnya itu diurutkan. Diurutkan dari paling kecil hingga paling besar. Contoh 2, 3, 4, 5, seterusnya gitu. Nah, kalau kita urutkan seperti itu, yang paling besar itu di 29. Dan pas di tengah-tengah, yang data ke, kalau 35, tengah-tengahnya itu adalah 35 tambah 1/2. Yaitu data ke 18. Ini saya, ini data ke, ini. Ini data ke 35. Tengahnya ini adalah 22. Nah, kalau kita misalnya mau mencari rata-rata terkecilnya, berarti kita mau semuanya yang di sini tuh sekecil mungkin tentunya. Karena di soal dibilang ini adalah bilangan dua positif, berarti yang ini tuh yang dari data ke 1 sampai 17, 1 sampai 17 itu ya sekecil mungkin yaitu satu. Nah, lebih lanjut, kita juga mau data yang dari sini sampai sini, dari 19 ke 34 kita juga mau sekecil mungkin. Nah, kita tidak bisa menuliskan satu lagi karena dia itu ada di atas 22. Berarti sekecil-kecilnya itu dia pasti paling kecil 22. Berarti rata-rata terkecilnya itu, rata-rata terkecilnya yaitu X adalah 1 kali 17. Ini karena ada 17 data. Ini ada sebanyak 17 juga. Habis itu 22 kali 17 tambah 29 per total datanya yaitu 35. Nah, ini sendiri, ini kok ada. Ini sendiri kalau kalian hitung nanti jadinya berapa itu? 154, 22, 374. 17, nggak usah disebut. Bisa ke bawahnya. 17 tambah 374 tambah 29 per 35. Yaitu berapa itu kira-kira? 420 per 35. Atau 12. Ya, 12. Benar sekali. Berarti kita dapat rata-rata kecilnya 12. Nah, selanjutnya kita perlu mencari rata-rata terbesar. Sebenarnya caranya kurang lebih sama. Terbesar. Kita urutkan lagi data yang pasti tengahnya, data ke-18-nya ada 22, data maksimumnya adalah 29. Sekali lagi, sekarang yang tadi kalau kita mau membuat dia sekecil mungkin, sekarang ini kita mau buat dia sebesar-besarnya. Berarti data-data yang ada di sini itu karena dia ada di bawah 22, maksimalnya 22. Ini ada data 1 sampai 17, 17 data berarti. Selanjutnya, dari yang ini sampai sini, kita juga mau membuat dia sebesar mungkin. Namun ada batasnya di sini karena di nilai maksimum dari data ini adalah 29. Yang di sini itu pasti maksimalnya 29. Jadi kita buat semua jadi 29. Berarti kita bisa hitung rata-rata terbesarnya atau dengan kata lain Y adalah 22 kali 18 karena ada 18 data tambah 29 kali berapa data itu? 17 per 35.
Nah, ini bisa kalian hitung. Nanti dapat berapa kira berapa itu? 18 kali 236, 396 tambah berapa itu? Itu 4, 203, 29, 493 per 35. Dengan kata lain itu adalah 889 per 35. Ups. Kalau kalian sadari itu adalah kelipatan 7. Jadi kita bisa coret 7 itu jadi 127 ya. Sorry, 27 per 5. Dengan kata lain 25,4. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Seperti ini. Untuk menyelesaikan soalnya, yang ditanya adalah X tambah Y. Hati-hati dalam membaca soal, orang-orang sering kelewatan. Apalagi kalau isian singkat sih. Ini untung masih piorgan, jadi nampak. 12 tambah 25,4. 12 tambah 25,4 yaitu 37,4. Yaitu adalah bebek. Ini dia jawabannya. Kira-kira apakah ada pertanyaan untuk nomor 2 ini? Mungkin boleh dilihat dulu sebentar. Ntar saya pindah ini ke bawah ini ke sini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Boleh di chat saja atau mau langsung ngomong juga silahkan. Ya sudah paham boleh mencoba nomor 3 dulu sebentar. Ini menurut saya soalnya sedikit susah. Jadi saya tunggu 2 menit lah coba dicoba kerjain dulu sebentar. Pak, sambil membaca solusi nomor 2 ini. Jika masih ada pertanyaan, masih boleh nanya kok. Ini boleh dilihat juga soal nomor 3 sambil dikerjakan bagi yang udah siap, udah paham cara kerjanya. Saya tunggu sampai 726 baru saya mulai bahas. Ya, sambil bantu gambar ulang di samping. A, B, C, D, E, F, G, A. Siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku juga. Oke, boleh saya mulai bahas kalau begitu.
Saya mungkin seperti biasa fokuskan dulu pada informasi yang ada pada soal. Kalau kalian belum terbiasa kerjain soalnya, mungkin boleh mulai awal mulanya boleh dicatat dulu poin-poin pentingnya supaya nggak ada yang ketinggalan. Nah, tapi kalau kalian udah lumayan sering kerjain soal, ini nggak perlu sih sebenarnya. Cuman sini untuk mempermudah saja. E, DE, siku-siku AB, F dan H di CE, titik K pada sehingga FK sejajar dengan DE. Nah, kalau kalian sebenarnya kalau kalian baca soal FK sejajar dengan FK sejajar dengan DE ini secara langsung berarti FK juga siku-siku AB. Kalau kalian perhatikan, kalau ini sejajar, maka ini siku-siku. Selanjutnya, titik G berada di segitiga ECD, sehingga GH tegak lurus GF. Dan sehingga GF tegak lurus GH dan GF sejajar DE. Oke. Habis itu informasi lainnya, DE sama dengan 3X min 7. Sebenarnya informasi-informasi ini tidak perlu terlalu difokuskan karena sudah ada di gambar. Yang perlu difokuskan itu ini yang saya warnai merah. Ini yang penting. Ini yang di bawah ini cukup lihat gambar. Ada di gambar. Ada di gambar kita. Nah, informasi yang pertama bisa kita gunakan itu pastinya yang di sebelah kiri ini. Karena kalau kalian lihat ini A, B, C, D ini kan ada jajar genjang. Berarti kita bisa langsung tahu bahwa AB itu sama dengan CD dan BC itu sama dengan AD. Oleh karena itu, kelilingnya itu sama dengan AB sama dengan 2AB tambah 2BC, yaitu 2 kali 3X tambah 1 tambah 2 kali 5X kurang 20, kurang 20. Ya, itu sama dengan 106. Lebih lanjut, itu sama dengan 6X tambah 2 tambah 10X kurang 40. Maka, ini adalah 106 sama dengan 16X kurang 38. Lebih lanjut lagi, ini adalah 106, 144 sama dengan 16X, yaitu X sama dengan 9. Nah, ini berarti kita bisa cari panjang AB sama BC-nya. Saya buat border. Saya bisa dapat panjang AB itu sama dengan 3X tambah 1, yaitu 3 kali 9 tambah 1, yaitu 28. BC juga sama, 5X kurang 20, itu 5 kali 9 kurang 20, yaitu 25. Nah, lebih lanjut lagi, kita juga bisa dapat panjang DE, itu adalah 3 kali 3X kurang 7, yaitu 3 kali 9 kurang 7, di mana dia adalah 20. Nah, coba saya copy gambarnya dulu. Group copy. Nah, sekarang kita bisa lihat gambar kita. Ini adalah 28, ini adalah 25, dan DE ini adalah 20. Ini 28, ini 25 juga. Nah, berarti kita bisa cari, kita balik dulu ke soal. Kira-kira apa yang perlu kita cari sih? Kita kan mau mencari luas daerah bangun datar yang berwarna merah.
Berarti itu saya warnai dulu. Yang ini. Kira-kira gimana cara cari luas itu? Tentunya ini yang kita mau cari. Ini yang kita mau cari. Cari. Luas dari DEC, segitiga DEC kurang luas dari GFH. Ini yang kita mau cari. Kalau kalian fokuskan lebih lanjut, kita kan tadi tahu kalau GF ini sejajar dengan DE. Habis itu, kalau kalian perhatikan, ini tuh siku-siku. Kalau ini sejajar sama ini, berarti ini juga sejajar sama ini. Hal ini berarti kalau kalian perhatikan sudut-sudutnya, enggak, karena ini sejajar, maka kan DEC itu sama dengan GFH. Kemudian sudut EDC juga sama dengan sudut FGH. Dari dua info ini, hal yang bisa kita simpulkan itu mereka itu sebangun. DEC itu sebangun dengan GFH dari sudut-sudut-sudut. Nah, berarti sebenarnya GFH ini adalah hmm, FH per EC kuadrat kali DEC. Kalau kalian sadari DEC ini kita bisa cari juga luasnya. Kan kita udah tahu. Alasnya ada 28, tingginya ada 20 per 2. Makanya adalah 280. Sekarang info yang kita kurang, cuman yang saya warnai, yang saya kotakin hijau ini. Ini adalah info yang kita mau cari. FH per EC. Kalau kita sadari, EC bisa kita langsung cari. Kan EC itu sama dengan pakai Pitagoras, DE kuadrat tambah CD kuadrat. Di mana dia itu adalah berapa itu? 20 kuadrat tambah 28 kuadrat sama dengan dia udah hitung sih 1184 atau 4 akar 74 ya kan? Nggak salah kan 4,474 satu ya benar sekali 4 akar 74. Oke, lebih lanjut lagi kalau kalian sadari sebentar ini per ini mana ini ah kalau kalian sadari tadi kan FGH itu sebangun sama EDC. Kalau kalian perhatikan sudut ini kan sama ini, tapi sudut ini juga sama dengan ini. Kemudian sudut semua ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku. Berarti itu kita bisa mendapatkan suatu informasi lagi. Kalau kita sadar, tunggu saya tuliskan F eh FKE itu sama dengan sudut EDC dan sudut KFE dengan KF, sudut EFK itu sama dengan sudut CED. Ya CED. Dari kedua info ini kita bisa dapatkan bahwa segitiga FKE itu sebangun dengan segitiga EDC karena sudut-sudut-sudut. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan sebangunan. Saya turun, saya turun gambar ini dulu. Kita bisa menggunakan perbandingan karena yang kita ketahui adalah FK sama dengan berapa tadi? 5. Kita tahu FK sama dengan 5. Kita mau cari EF. Kan bisa kita gunakan kesebangunan FK per EF sama dengan 20 itu sama dengan DE per EC. Jadi F ini sebenarnya adalah FK kali EC per DE. Di mana dia ini adalah FK-nya 5, EC-nya 2, EC-nya berapa? 4 akar 74.
dan DE-nya adalah 20. Jadi ini adalah akar 74. Habis itu info yang kita tahu tadi juga dari soal, HC itu sama dengan 2EF. Nah, kalau gitu kan HC sama dengan 2EF sama dengan 2 akar 74. Kalau gitu kita bisa dapat deh FH-nya berapa. Nah, FA ini berarti sama aja dengan apa? EC kurang EF kurang HC. Ini kurang EF kurang HC. Yaitu 4 akar 74 kurang 2 akar kurang akar 74 kurang 2 akar 74 yaitu akar 74. Nah, oleh karena itu kalau kita balik ke sini, kita kan bisa cari sekarang. Kita bisa cari nilai dari ini yang kita inginkan. Itu adalah sama dengan DEC adalah kita cari tadi 280 kurang FH per EC kuadrat. FH-nya itu akar 74. EC itu 4 akar 74 kuadrat kali DEC. Ini adalah 280 kurang 1/16 kali 280 yaitu 15/16 kali 280. Kalau kalian hitung ini ada bisa dicoret 8-nya, ini 35. Antara lain ini akan jadi 35 kali 15, 535, 35, 525. 525, 525 per 2, yaitu 26,2,5. Hap. Wow, soalnya panjang. Si jawabannya adalah C, cacing. Ini dia jawabannya. Nggak tahu kenapa nggak bisa dicoret, cuman ya. Ini ada 6,2,5 atau C. Nah, karena ini soalnya agak panjang, kira-kira ada yang punya pertanyaan kah? Mungkin boleh dibaca dulu. Aduh, sebentar, saya bantu susun berantakan kali. Ada. Ini saya bawa sampul saya tuh. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Masih sempat. Apakah kira-kira ada pertanyaan? Mungkin boleh sambil dibaca. Bagi yang udah paham, boleh ke nomor 4. Mungkin nomor 4 ini bisa jadi refreshing karena ya menurut saya jauh lebih gampang dari nomor 3 yang barusan. Hmm, ini sih soalnya bagi yang udah paham mau gimana ya? Ah, oke, itu nampak semua, nampak semua. Oke, bagi yang sudah paham boleh sambil buat kerjain yang ini. Saya tunggu sebentar. Saya tunggu sampai 7:43. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja, tidak apa-apa. Kalau misalnya saya kecepatan juga boleh bilang aja. Tidak, ya usah malu-malu.
Oke, mungkin boleh saya mulai bahas nomor 4 ini. Ini dibandingkan soal yang barusan jauh lebih gampang sih seharusnya. Bentar, ups. Oh, error. Oh, kita lihat soal ini. Ini soalnya membuat kita hobi membaca. Nah, ada tiga bersaudara, Ana, Boka, Bona, dan Cinta. Ana mendapatkan lembar 5.000. Oke, mungkin udah dibaca sendiri ya, saya rasa. Hmm, Pada intinya, kita ini untuk mempermudah, kita misalkan banyak uang yang Anda dapat tuh A. Saya tuliskan juga. Misalkan, total uang saku Ana, Bona, dan Cinta adalah A, B, dan C secara berturut-turut. Berarti dari poin pertama, kita bisa dapatkan bahwa A itu sama dengan 5.000 X tambah, ini mungkin untuk mempermudah, adalah A, B, dan C ribu secara berturut-turut. Ini untuk mempermudah lah ya. Supaya kita nggak terus ribu terus. Sama dengan 5X tambah 10Y tambah 20Z. B sama dengan 5Y tambah 10Z tambah 20X. C sama dengan 5Z tambah 10X tambah 20Y. Nah, mungkin kalau kalian ini seperti ini, salah satu hal yang mau kalian mau coba tuh, coba tambahin. Eh, Mungkin ini main-main aja sekilas, kayak mendapatkan feel soalnya seperti apa. Habis itu motivasinya tuh kayak untuk menggunakan informasi yang ini. Total uang saku ketiganya 700.000. Ini kan adalah A tambah B tambah C. Makanya kita tambahkan. Kalau kalian jumlahkan semuanya itu ternyata 35Y, 35Z. Dan ini adalah 700.000. 35 X tambah Y tambah Z. Maka 20 X tambah Y tambah Z. Kalau kalian perhatikan, poin-poin yang A, B, C, Ana mendapatkan uang saku sejumlah tepat 20 lembar. Ana kan dapat sebanyak X tambah Y tambah Z lembar. Totalnya adalah X tambah Y tambah Z. Yang emang benar. X tambah Y tambah Z 20. Berarti, ini benar. Ini benar. Nah, sebenarnya kalau kalian sampai sini ada boleh juga. Cuman yang biasa saya lakukan itu saya ngecek ulang jawaban B sama C. Kalau kalian baca, Bona mendapatkan uang saku nilai terbesar, itu kan bonanya itu 5Y tambah 10Z tambah 20X. Kita berarti mau X-nya sebesar mungkin. Nah, tapi kan belum pasti X-nya besar. Karena kita nggak ada informasi lain tentang X, Y, Z ini. Kita nggak tahu apa-apa lagi. Berarti belum tentu B ini terbesar. Belum tentu benar ini. Belum tentu benar. Yang C juga dengan alasan yang sama belum tentu benar. Kalau yang D, Ana Bona Cinta mendapatkan uang saku lembaran 10.000 yang sama banyaknya. Berarti itu maksudnya X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, itu juga kita juga nggak tahu. Nggak ada dibilang di soal. Kita nggak ada mendapatkan informasi itu sama sekali. Jadi ya belum tentu benar juga. Oleh karena itu, satu-satunya jawaban yang bisa kita benar-benar pasti dan dapat kita simpulkan dari informasi yang ada, itu adalah A. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan tentang nomor 4 ini? Menurut saya masih relatif simpel.
Yang sudah misalnya nggak ada pertanyaan lagi, boleh coba nomor 5-nya. Ups. Kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja. Saya bisa sambil nunggu juga. Ini sambil kerjain nomor 5-nya ini. Ups. Saya tunggu sampai 751, boleh dikerjakan dulu. Mungkin saya rasa yang nomor ini nggak ada pertanyaan lagi. Selesai saja. Namun nunggu, saya akan menggambar dulu. Nah, ini close. Hop. Satu, dua, saya buat agak gede. Oke, ini. Nah, ini. Oke, dan 0,0. Yep. Mungkin yang udah siap boleh kerja nomor 6 sebentar saya kirim. Boleh dicoba nomor ini. Nah, ya udah siap. Itu saya udah kirimkan nomor 6-nya. Boleh lanjut dikerjakan saja. Oke, mungkin boleh mulai saya bahas. Untuk soal tipe-tipe yang gerak gini, ada satu teknik yang saya sering gunakan. Karena kita ini adalah mulai. Mulai. Nah, ini adalah finish. Nah, setiap saya menuliskan angka, itu bermaksud ada sebanyak satu cara untuk sampai ke sini. Ini maksudnya ada satu cara untuk sampai ke sini. Nah, itu adalah titik ini. Kalau titik ini, kan kita hanya bisa ke sini, atau ke sini. Ini bisa cuma bisa lanjut sini, sini, atau sini. Berarti yang bisa ke sini itu hanya dari sini. Jadi hanya ada satu cara. Nah, sama logikanya ini juga hanya ada satu cara. Dan seterusnya ini juga cuma ada satu, 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 satu cara. Karena dia cuma bisa dari sini. Nah, selanjutnya ada berapa cara untuk sampai ke sini?
Dari yang datang dari sini ada sebanyak satu cara. Yang datang dari sini ada satu cara. Yang datang dari sini ada satu cara. Berarti ada tiga cara. Kurang jelas ya sudah. Sebanyak tiga cara. Nah, lebih lanjut, kalau dari sini ada berapa cara? Ini ada dari satu, dua, tiga. Yang berarti dari sini itu ada tiga seperti itu tertulis di sini. Yang dari sini cuma ada satu. Dan ini ada satu. Tiga, satu, satu. Kita jumlahkan ada lima. Nah, pakai logika yang sama lagi. Ini ada, berarti dari arah sini ada lima, dari arah sini ada satu, dari arah sini ada satu. Berarti jumlahnya ada tujuh. Sama, ini sembilan, ini 11. Nah, karena sebenarnya ini simetris di diagonal ini, ya kita bisa langsung tuliskan aja, karena ini 5, ini juga pasti 5, karena ini 7, ini pasti 7, ini 9, ini 11. Nah, kita lanjut lagi ke layer selanjutnya. Yang ini. Sama logika dengan tadi, yang dari kiri ada sebanyak 5 cara, dari diagonalnya ada 3 cara, dari bawah ada 5 cara. Berarti totalnya itu kita jumlahkan semua ada 13. Lanjut lagi, ini ada 25. Lanjut lagi, ini ada 41, lanjut lagi ini ada 61. Nah, karena sekali lagi, karena ini simetris, kalau ini 25, atas ini juga 25. Sama, ini juga 41, ini adalah 61. Lanjut lagi, ke sini ada 25, tambah 25, tambah 13, 63. Kita sebanyak 129. Ini ada sebanyak berapa itu? 231. Karena ini simetris, bisa kita tuliskan langsung saja. Habis itu adalah 321. Kalau kita tambahkan semuanya, ada 321 jika kita tambah 109, tambah 129, tambah 63. Lanjut lagi, berarti ini adalah berapa itu? 552, 129, 631. 681. 681. Saya ganti ya, 681. Ini juga 681. Terakhir, kalau kita jumlahkan semua lagi, itu akan kita dapatkan 1683. Berarti ada sebanyak 1683 cara untuk sampai ke 55. Dan itu berarti jawabannya adalah C. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan tentang teknik ini? Kok nggak bisa dipencet? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, boleh langsung dicoba aja nomor selanjutnya. Mungkin boleh sambil dibaca dan sambil dicoba bagi yang sudah paham untuk nomor 6. Oh, sudah saya kirim berarti ya udah. Jika ada yang bertanya, ada pertanyaan, boleh ditanya. Jika tidak, boleh dicoba dulu nomor 6. Saya akan tunggu 2 menit seperti biasa. Silahkan dikerjakan. Ini soal geonya tidak sesusah geo yang tadi. Harusnya lebih gampang dari yang tadi sih. Nggak sepanjang yang tadi. Yang tadi itu entah kenapa dia letak di nomor 3. Kalau misalnya saya ada kecepatan mungkin boleh ada kasih tahu aja langsung. Nggak apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya aja.
Nah, itu. Ini kayaknya nomor 5 ada pertanyaan saya. Tak bisa dong. Values. Mungkin saya, bentar, saya risiko, oops, zero. Udah, saya gambar ulang aja. Pak. Oke, oops, bentar. Mungkin sambil saya gambar, dua clue, satu Pitagoras, dan segitiga istimewa. Dua itu ada PowerPoint. Terus sambil saya menggambar, boleh lanjut dicoba. Seperti ini. Oh, yep. A, B, C, O, P, D. P, D. Oke. Oke, mungkin saya boleh bahas. Pertama, info yang kita tahu R adalah 7 cm. 7 aja saya buat. Maka AC itu ada 2R, yaitu 14. Nah, kita juga tahu bahwa ini 60 derajat. Ada suatu segitiga istimewa. Segitiga istimewa 30, 60, 90. Di suatu segitiga istimewa yang memiliki sudut-sudut seperti itu, ini siku-siku, ini 60 derajat, maka panjang-panjang sisinya itu adalah 1/3 banding 2. Ini mungkin boleh sekitar dihafal aja karena
lumayan sering keluar di apa aja menurut saya. Eh, Maka kita bisa dapatkan bahwa karena AC itu 14, berarti BC itu adalah setengah dari 14. Itu 7. Lebih lanjut, AB juga bisa kita cari. AB itu ada akar 3 per 2 kali 14, yaitu 7 akar 3. Nah, selanjutnya kita bisa mencari CP juga kan. Pakai Pitagoras, dapat bahwa CP itu sama dengan CB kuadrat tambah BP kuadrat. Yaitu 7 kuadrat tambah, karena BP itu adalah setengah dari AB, maka dia 7 akar 3 per 2 kuadrat. 7 akar 3 per 2 kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya bisa kita itu saya sarankan kalau ada soal-soal perhitungan seperti ini, akalinlah hitung-hitung ya. Jangan terlalu dihitung mati. Ini kan bisa dikeluarkan tujuhnya dari 7 per 1 tambah 34. Daripada capek ngitung. Ini kan adalah 7 per 2 akar 7 tidak ya. 7 akar 7 per 2. Jadi saya lebih suka nulis kayak gitu. Sebenarnya walaupun nggak terlalu ngaruh. Oke, lanjut. Selanjutnya, ada suatu teorema juga namanya power of a point. Kalau ada kita satu lingkaran, ada ini, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, maka POP menyatakan AE, POP menyatakan AE kali EB itu sama dengan DE kali EC. Kalau A, B, C, D ini berada di lingkaran. Nah, karena itu dengan POP, AP kali PB itu sama dengan CP kali PD. AP kali PB itu kan ya 7 akar 3 per 2 kali 7 akar 3 per 2. Yaitu CP-nya juga kita tahu yaitu dia 7 akar 7 per 2. Nah, sekarang kita mau cari PD. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret jadi akar 7. Ini habis. Maka PD itu sama dengan 3 akar 7 per 2. Nah, dari kedua info itu kita dapatlah bahwa yang kita tanyakan CD. Sedangkan CD itu kan sebenarnya ya CP tambah PD. Yaitu 7 akar 7 per 2 tambah 3 akar 7 per 2. Yaitu 10 akar 7 per 2 atau lebih lanjut lagi ada 5 akar 7. Jadi jawabannya adalah itu dan jawabannya B. Ya, B. Kira-kira apakah ada pertanyaan tentang soal ini? Yang boleh dibaca dulu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika menurut Anda sudah paham, boleh. Oh, ini soal terakhir kita berarti saya cari yang agak mudah lah ya. Waktu kita tinggal sedikit. Iya, nomor 9 ini nggak ribet. Boleh dikerjakan sebentar nomor sebentar. Ups, error. Bentar. Oh, kenapa error sebentar? Kenapa error? It's not responding. Oh, ya mungkin sambil saya tak tahu kenapa error, sambil nunggu boleh kerjain dulu nomor ini yang saya kirim di. Oops, sorry, saya salah kirim ini. Sama nunggu saya tak tahu kenapa ini error. Sebentar.
Tiba-tiba layarnya nggak mau gerak. Oh, ya. Mungkin saya, ah, ah, saya, saya tidak tahu kenapa pas saya screen share aplikasinya error tiba-tiba. Nah, saya kerjain sini saja. Saya letak sini aja. Nah, soalnya itu pasangan terurut X, Y, pasangan terurut X, Y, bilangan bilangan as, bilangan bulat, dan -5 X -5. Ah, kok bisa? Saya sedikit bingung. Saya tidak tahu kenapa ini error tiba-tiba. Ya, kita bisa lihat sini. Saya annotate sini saja. Jadi soalnya tadi banyaknya bilangan X, X-nya bilangan bulat dengan -5 X. Kelihatan nggak warnanya? Nggak ya. X, Y bilangan bulat dengan -5 X5 dan 5Y5. Sehingga 10 X kuadrat tambah Y kuadrat 30. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ya kalian tinggal terka nilai sih. Ini kan di sini. Berarti logikanya X tinggal kue kasus sih sebenarnya. Jika X sama dengan bentar. Satu, jika X sama dengan -5 itu bisa apa aja.
Kan jadinya 10, 25 tambah Y kuadrat 30. Ya cukup jelas yang mungkin itu ya ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini sebenarnya sama aja untuk X plus minus 5. Jika X sama dengan plus minus 4, maka 10, 16 tambah Y kuadrat 30. Maka Y-nya yang bisa ada 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus, ya sampai plus minus 3 aja. Kita lanjutin, 3 itu X sama dengan plus minus 3, itu membuat jadi seperti ini, Y sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 minus 4 sampai 4. Oh, ini bisa dipindahin nggak ya? Nggak bisa. Kalau itu X sama dengan plus minus 2 sama juga, maka ini ya 10, 4 tambah Y kuadrat begitu dari 30. Maka Y yang memungkinkan itu ada 0, plus minus 1 sampai plus minus 5. Kalau X sama dengan plus minus 1, dia itu juga sama. Yang mungkin itu dari, bentar. Ini 0 nggak mungkin. Juga 0 tidak mungkin. Dari 1 aja. Kalau yang ini dari minimal 3, 3, 4, dan 5. Kalau ini juga minimal dari 3, 4, dan 5. Kalau X-nya 0, maka 10 kuadrat 30. Maka Y-nya mungkin cuma 4 dan 5. Kalau kalian totalin, ini ada sebanyak 2 kali 10 ini ada 10 pasangan. Ini ada 7 kali 2, 14 pasangan. Ini ada 2 kali 8, 16 pasangan. Ini ada 2 kali 6, 12. Ini ada 2 kali 6, 12. Ini ada 4. Total adalah 10, 24, 40, 52, 64, 68. Maka itu jawabannya. 68 pasangan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Maaf tadi agak tidak tahu kenapa aplikasinya tidak bisa bekerja. Kira-kira apakah ada pertanyaan tentang ini? At- Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja dari saya. Bisa saya serahkan lagi ke moderatornya. Terima kasih. Oke, thank you Nelson. Oke, teman-teman.